Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kata Bidanku. Hari ini saya akan membahas tentang cara penyimpanan ASI perah yang benar agar si kecil dapat tetap mendapatkan nutrisi yang lengkap dan juga mendapatkan ASI yang berkualitas. Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk orang-orang yang kalian sayangi. Memerah ASI menjadi pilihan agar asupan gizi anak tetap terpenuhi, khususnya bagi para ibu menyusui yang bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah. Itu sebabnya penting untuk mengetahui bagaimana cara penyimpanan ASI perah yang benar. Nah, ada beberapa pilihan tempat penyimpanan ASI perah seperti botol kaca, plastik dengan label bebas bahan berbahaya, atau kemasan plastik khusus untuk ASI. Nah, sebaiknya hindari menyimpan ASI perah dalam kemasan botol atau plastik biasa yang biasa digunakan untuk keperluan umum. Nah, hal ini karena tempat penyimpanan ASI turut mempengaruhi kualitas ASI yang disimpan. Nah, menjaga kebersihan diri maupun peralatan yang akan digunakan dalam memerah ASI sangat penting untuk menjaga kesehatan si kecil. Nah, gimana sih cara menjaga kebersihan saat memerah ASI? Yang pertama yaitu sterilisasi wadah ASI. Nah, agar ASI yang disimpan tetap berkualitas, penting untuk melakukan sterilisasi wadah ASI perah terlebih dahulu. Caranya yaitu mencuci botol susu atau kemasan ASI, kemudian lakukan sterilisasi dengan merebus botol dan bagian pompa ASI ya yang bersentuhan dengan kulit ibu atau corong yang buat pumping itu ya, dengan air panas mendidih selama 5 menit. Nah, selain merebus secara manual, moms juga dapat menggunakan alat sterilisasi elektrik. Namun sebelumnya, jangan lupa mengecek keamanan dan ketahanan kemasan jika kemasan berbahan dasar plastik. Nah, hati-hati juga saat melakukan sterilisasi botol yang terbuat dari kaca, karena bahan ini lebih beresiko untuk pecah. Nah, sementara untuk kantong plastik, khususnya buat yang kantong plastik untuk ASI ya, tidak memerlukan sterilisasi selama penyimpanannya benar dan baru digunakan ketika dibutuhkan. Maksudnya bukan plastik kantong ASI yang bekas dipakai. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Hal yang tak kalah penting demi mencegah perkembangan bakteri dari ASI perah adalah menjaga kebersihan tangan saat memerah atau saat menyimpan ASI dalam kemasan. Nah, penting untuk menggunakan sabun untuk mencuci tangan sebelum memerah ASI. Sebaiknya Bunda tidak mengisi penuh botol atau plastik kemasan, alasannya karena ASI perah cenderung mengembang dalam keadaan beku. Nah, khusus untuk kantong plastik, khusus menabung ASI ya, tempatkan lagi dalam kontainer atau wadah lain sebelum memasukkannya ke dalam lemari pendingin atau freezer. Nah, hal ini karena kemasan plastik lebih berisiko mengalami kebocoran. Dan jangan lupa memberikan label yang mencantumkan tanggal ASI pada botol plastik atau botol kaca atau plastik khusus menyimpan ASI. Nah, penyimpanan ASI perah sebaiknya disesuaikan dengan penggunaannya. ASI yang akan digunakan secepatnya lebih baik dimasukkan ke dalam lemari pendingin yang tidak membuatnya beku ya. Nah, ASI perah dapat disimpan mulai dari beberapa jam hingga beberapa bulan, tergantung dari suhu penempatannya. Nah, bagaimana sih cara menyimpan ASI? Nah, ASI perah tahan hingga 4 jam jika ditaruh pada suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius. ASI perah tahan hingga 24 jam saat disimpan dalam kotak pendingin yang ditambah dengan kantung es atau menggunakan cooler bag ya. ASI perah tahan sampai 4 hari ketika ditaruh di kulkas di bagian pendingin atau di chillernya ya, bukan di freezernya.
dengan suhu minimal 4 derajat Celcius. Nah, ASI perah tahan hingga 6 bulan apabila disimpan di dalam freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius atau bisa lebih rendah lagi suhunya. Dan bagaimana sih cara mencairkan ASI perah? Berikut saya akan memberikan tips cara mencairkan ASI perah. ASI perah beku yang dicairkan kemungkinan akan mengalami perubahan pada warna, bau, dan konsistensinya dibandingkan dengan ASI segar. Oleh karena itu, wajar jika Bunda mendapati ASI mengendap setelah disimpan di dalam kulkas. Nah, kondisi ini normal ya. Dan Bunda cukup menggoyang-goyangkan botol ASI dengan pelan untuk mencampurkannya lagi. Jika tetap terbentuk gumpalan atau tidak bisa tercampur setelah botolnya digoyang-goyang secara perlahan, sebaiknya jangan diberikan ASI perah ini kepada si kecil karena kemungkinan ASI sudah basi. Dan cara mencairkan ASI perah adalah rendam wadah penyimpanan ASI di dalam mangkuk berisi air hangat. Diamkan beberapa saat dan ingat, jangan menghangatkan ASI perah di atas kompor atau menggunakan microwave. Maksudnya, di atas kompor adalah merebus ASI secara langsung. Karena ASI perah jika dipanaskan secara langsung di atas kompor atau di dalam microwave akan menghilangkan nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, ASI perah yang dibekukan sebaiknya tidak langsung dikeluarkan di dalam suhu ruang. Beberapa penelitian mengungkapkan perubahan suhu yang sangat cepat dapat mempengaruhi kandungan antibodi di dalam ASI yang bermanfaat bagi bayi. Nah, ASI perah beku dari freezer ya, dapat diturunkan terlebih dahulu di dalam kulkas selama semalaman jika mau digunakan. Nah, kemudian jika dia sudah mencair, kemudian dihangatkan sebagaimana cara yang sudah saya sebutkan tadi ya, dengan cara direndam dengan air hangat. Nah, penting untuk Bunda ketahui, Bunda jangan membekukan kembali ASI yang sudah dicairkan. Nah, dan jika ASI dibutuhkan segera, jika Bunda sudah kehabisan stok ASI yang sudah dicairkan dan ingin segera digunakan, caranya adalah ambil ASI yang beku di dalam freezer, lalu taruh ASI di bawah air mengalir. Nah, jika dia sudah mencair, lakukan merendamnya di dalam mangkok air hangat. Nah, untuk memeriksa apakah ASI sudah bisa diberikan kepada si kecil adalah dengan cara meneteskan ASI di punggung tangan. Jika suhu sudah sesuai, ASI bisa langsung diberikan kepada si kecil. Nah, gunakan ASI dalam waktu 24 jam setelah dicairkan seluruhnya. Tapi belum dihangatkan. Jika sudah dicairkan ya, maksudnya ketika sudah diambil dari freezer dan dicairkan di dalam lemari es yang di bawah freezer ya, jika sudah mencair bisa digunakan selama 24 jam. Tetapi ASI hanya bisa digunakan selama 2 jam setelah dihangatkan. Demikian video yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat bagi setiap moms di luar sana yang sedang berjuang memberikan ASI eksklusif, dan juga bagi moms yang memberikan ASI tetapi bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa.